Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi pada hari ini. Semoga kalian sudah siap dengan segala yang kalian akan perlukan dalam pembelajaran. Nah, kita buka sekarang materi yang kemarin sudah sebagian dijelaskan Pak Kevin. Untuk pagi ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah daratan. Kita mulai dari bagian yang membedakan karakteristik daratan dan perairan. Dari slide yang nanti kalian bisa buka sendiri. Ya, yang B ya. Karakteristik daratan Indonesia, kita tahu bahwa kita punya wilayah yang bergunung-gunung, meskipun hanya sekitar 25% dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang 75% itu adalah wilayah laut atau perairan. Nah, untuk kondisi fisik yang mendominasi itu memang pegunungan, karena kita ini merupakan titik pertemuan antara antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia dan Pasifik. Ya. Jadi karakteristik daratan kita adalah bergunung-gunung. Ada dua rangkaian pegunungan muda, Mediteran dan Pasifik. Nama-nama gunung bisa lihat di slide yang terlihat di sini. Nanti buka sendiri. Langsung ke perairan. Begitu juga dengan ke perairan laut Indonesia, itu sebenarnya luar biasa. Sangat kaya akan sumber daya. Entah keindahannya di dasar laut maupun potensi biotiknya. Biota laut itu bermacam-macam. Kita bisa lihat di Google. Terus ada yang perairan di darat itu adalah sungai dan danau. Nah, untuk sungai kita sudah sering melihat. Danau mungkin di antara kalian juga sudah sering berkunjung. Nah, perairan darat yang paling berpengaruh besar itu sebenarnya adalah sungai. Karena sebagian sungai di beberapa kota itu dijernihkan airnya untuk konsumsi masyarakat melalui PDAM. Nah, untuk sungai di sekitar pegunungan memang sudah lebih jernih, masih lebih jernih karena belum banyak pencemar. Nah, sungainya di Indonesia itu jumlahnya sekitar 5,5 atau 5.500, hampir 5.600 sungai. Di mana saja itu tersebar di seluruh Indonesia, ada yang besar ada yang kecil. Sedangkan untuk danau, ya, pengertian danau ada di situ. Di Indonesia punya 840 danau besar, 700 danau kecil. Kemudian ada 162 waduk. Nah, fungsi danau sendiri juga menjadi sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Entah untuk pengairan sawah atau bahkan ada yang untuk keperluan rumah tangga. Kemudian terbentuknya bagaimana danau itu, ada yang karena peristiwa tektonik, ada yang karena peristiwa vulkanik, ada yang gabungan tektonik vulkanik. Terus ada lagi satu namanya Danau Kars atau danau yang muncul di daerah Kapur. Di kelas 10 pasti sudah diberitahu terbentuknya bagaimana. Karena di daerah Kapur itu memang ya kadang terbentuk Danau Kapur atau Danau Kars dari istilahnya pelarutan batu kapur itu yang akhirnya membentuk genangan air di tempat-tempat tertentu. Terus kembali ke perairan laut, kita sudah tahu bahwa posisi kita itu di antara dua benua besar, yaitu benua
Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. Nah, dari posisi itu akhirnya kita makin potensi untuk mengembangkan sumber daya laut itu. Di situ luasnya mencapai sekitar 6,3 juta. Luar biasa kan Indonesia itu. Maka kalau Indonesia tidak bisa maju itu aneh ya. Maka kalian nanti harus bisa memajukan Indonesia dengan kesungguhan kalian mencintai Indonesia. Terus untuk macam-macam laut, ada laut terbuka, laut setengah tertutup, laut tertutup. Nah, untuk laut terbuka itu ya seperti samudra. Laut setengah tertutup itu ya selat misalnya. Terus kalau laut tertutup itu ya laut di dalam laut yang lokasinya di tengah-tengah daratan, seperti laut mati. Kenapa disebut laut ya karena saking luasnya. Sebenarnya itu danau, tetapi bisa jadi airnya asin atau ukurannya sangat luas. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia? Ya, kita sudah belajar bahwa kita memiliki beberapa paparan atau dangkalan ya, laut dangkal, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul dengan wilayah-wilayahnya yang sudah bisa dilihat di ini petanya ya. Nanti saya akan bertanya untuk hal ini. Kemudian kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Ya, kalau itu ada pengaruh dari gaya gravitasi bulan dan matahari serta akibat rotasi bumi sehingga menimbulkan pasang dan surut laut tersebut ya. Seperti itu anak-anak, sekilas paparan saya dari materi yang saya akan sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami meskipun singkat, tapi paling tidak ini memberikan gambaran serta pancingan buat kalian nanti mendalami dalam tanya jawab di forum ya. Oke, selamat pagi, terima kasih.